Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami mengajak Anda untuk mengkaji atau belajar tentang menyusun proposal. Dalam rangka ini tentunya kita perlu memahami bagaimana sistem atau cara kita menyusun proposal penelitian yang tepat dan bagus. Pertama, kita kaji bahwa syarat penelitian satu harus sistematis, bukan modular tertentu, dari yang paling sederhana sampai yang kompak sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, berencana dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dengan langkah-langkah perasaan yang telah dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga, mengikuti kaidah metode ilmiah, yaitu prinsip untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Berikutnya, apakah proposal itu? Proposal pada akhirnya sebagai satu alat komunikasi yang menyambungkan hubungan antara pengusul atau peneliti dengan pembimbing atau lembaga penyedia dana. Yang kedua, rencana kegiatan yang menjelaskan latar belakang, manfaat, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya serta sarana pendukungnya. Yang ketiga, kontrak kerja yang merupakan janji yang dilakukan oleh pengusul. Sekarang, fungsi proposal. Satu, sebagai media komunikasi atau ide, media komunikasi ide hasil demikian agar mudah difahami pihak yang berwenang memberikan legalitas atau sponsor. Yang kedua, sebagai pedoman kerja, langkah, perasaan penelitian sehingga semua kegiatan berada pada arah dan tujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, sebagai dokumen perjanjian yang mengikat hak dan kewajiban antara peneliti dan sponsor. Dan ini biasanya dilakukan monitoring pada tahap pelaksanaan penelitian. Berikutnya, proposal berfungsi untuk meyakinkan orang lain akan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, memperlihatkan kompetensi dan keakraban peneliti dengan bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, menjadi dokumen kesepakatan peneliti dengan pihak yang berkepentingan tentang ruang lingkup kegiatan penelitian. Yang keempat, menjamin semua aspek penelitian yang telah dipertimbangkan secara matang. Ini yang kelima, menjadi kerangka acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Berikutnya, proposal memiliki kompetensi utama judul yang merefleksi fokus dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Tujuan pustaka memuat paparan hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan topik penelitian tentang hal-hal yang belum terungkap dari peneliti sebelumnya. Aspek khusus yang membedakan peneliti yang akan diusulkan dengan penelitian sebelumnya. Tadi akan membedakan penelitian
yang diusulkan dengan penelitian sebelumnya. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian bisa penelitian kimia, bisa penelitian peralatan dan bahan yang dipakai, prosedur kerja yang ditetapkan. Penelitian pendidikan kimia misalnya desain, penelitian subjek, penelitian instrumen dan alat pengumpul data terkait dengan analisis data. Itu lagi begini, mengapa proposal mampu atau mengapa perlu menulis atau mengapa perlu mampu menulis proposal dalam laporan penelitian. Dari sini bahwa kemampuan meneliti merupakan salah satu kompetensi ya profesional yang dimiliki sarjana. Kedua, penyusunan skripsi melibatkan penulisan proposal dan laporan penelitian. Rencana penelitian dan laporan penelitian perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berkepentingan untuk membimbing, sponsor, sejawat, untuk memperoleh masukan atau pengesahan. Berikutnya bahwa di sini pertanyaan yang perlu ada dalam suatu proposal, satu quotes, dan apakah yang akan dijawab oleh suatu penelitian. Kedua, why, kenapa pertanyaan tersebut penting untuk dijawab. How, apa yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan di sini berikutnya langkah penyusunan proposal. Satu, perumusan masalah penelitian. Masalah yang akan diteliti, ruang lingkup dan batas-batas penelitian serta asumsi yang digunakan. Misalnya penulisan pustaka, tentang buku, pustaka, jurnal yang membuat hasil penelitian yang relevan dengan perumusan masalah penelitian. Berikutnya adalah di sini langkah-langkah penyusunan proposal. Menyusun rancangan metode penelitian, metode penentuan lokasi penelitian, waktu, bahan, kerangka pengambilan contoh atau sampel penelitian termasuk populasi, cara dan instrumen pengumpulan data, serta rancangan analisis data. Berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan dan biaya penelitian. Yang berikutnya adalah intinya adalah langkah ini sangat berperan jika proposal penelitian diajukan pada pihak sponsor. Nah, sini ini sistematika penelitian. Sistematika penelitian atau bentuk-bentuk sistematika atau cara penulisan proposal. Pertama, topik atau penelitian, latar belakang masalah atau pendahuluan. Ketiga, penulisan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat atau luaran pentingnya penelitian ya. 5, tinjauan atau kajian pustaka. Yang keenam, metode penelitian atau pelaksanaan program. 7, jadwal pelaksanaan penelitian atau program. 8, rincian biaya. 8, daftar pustaka. Yang ke-8, 10, lampiran. Ini proposal yang biasanya diajukan dalam rangka penelitian terkait dengan pembiayaan dari berbagai instansi. Itu biasanya. Ini biasanya itu. Atau dari departemen, dari lembaga yang lain ya. Ini perlu seperti ini contohnya. Kalau juga bisa ada dari bentuk dari penelitian skripsi ya, ini sebenarnya ya itu ini. Ini hanya sistematika, tapi tergantung masing-masing perguruan tinggi. Karena apa? Setiap perguruan tinggi punya sistematika, punya pedoman penulisan skripsi yang tidak sama satu yang lain. Berikutnya ini kiat sukses proposal penelitian yang baik dan benar ya. Ini kiatnya. 1, penampilan suatu usulan ya, menarik dan mudah ditelaah. Ini buat penelitian menarik
Satu, gunakan format penulisan 5 asumsi dengan petunjuk yang diberikan lembaga penyandang dana. Yang ketiga, berikutnya, cetak usulan dengan huruf yang jelas. Yang kedua, pemudah penelaahan, reviewer menggali informasi, usulan harus memberikan informasi yang lengkap mengenai suatu penelitian atau awal sampai lanjutan. Kedua, kemampuan pengusul dan ketersediaan sarana penunjang pelaksanaan penelitian. Yang C, metodologi yang tepat, runtut, dan komprehensif. Nah, berikutnya, proposal dan laporan penelitian. Ini bedanya, laporan penelitian ini secara harfiah merupakan rancangan penelitian, harus dijabarkan secara kronologis sesuai dengan kaidah keilmuan. Kalau laporan penelitian pada dasarnya adalah proposal penelitian yang dilengkapi dengan hasil analisis dan interpretasi data lapangan yang telah dikumpulkan, ya. Dan ini sini juga menjelaskan tentang temuan maupun implikasi atau implementasi hasil penelitian. Nah, ini yang maaf, yang terakhir, proposal atau usaha penelitian merupakan rangkaian rancangan, ya, penelitian yang disusun untuk diajukan kepada sponsor atau pihak berwenang untuk memperoleh legalitas atau sini atau pembimbingnya atau fakultas atau jurusan untuk skripsi, ya. Atau term of reference atau TOR, kerangka acuan, ya, pemikiran, ya, biasanya sudah merupakan rancangan kesepakatan yang telah disebut ada disetujui bersama oleh sponsor, ya, pembimbing, lembaga berwenang dengan peneliti sebagai pedoman kerja bagi peneliti yang diberi tugas. Di sini desain operasional atau DO merupakan rancangan peneliti yang berupa penjabaran dari term of reference atau TOR, kerangka acuan, pemikiran yang sudah memuat secara rinci setiap langkah penelitian yang akan dilakukan. Akhirnya sementara ini untuk pertemuan ini, semoga ada guna manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.